Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, atau dalam bahasa Arab, biasa disebut Sayyid Al-Hamil. Beliau dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya bernama Syarif Abdullah, yang bergelar Sultan Maulana Muhammad. Beliau berasal dari Kairo, Mesir, yang nasabnya masih bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibundanya bernama Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi, yang tak lain adalah Raja Pajajaran. Atas petunjuk gurunya, Nyai Rara Santang, dan kakaknya yang bernama Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, berangkat menunaikan ibadah haji. Sang guru yang bernama Syekh Zatul Kahfi berpesan, setibanya di Mekah, keduanya bisa tinggal di rumah adiknya, yang bernama Syekh Bayanullah. Setelah melakukan ibadah haji, Raden Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang tidak langsung pulang ke Cirebon. Mereka memperdalam ilmu agama kepada Syekh Bayanullah. Di rumah Syekh Bayanullah inilah jodoh mempertemukan Nyai Rara Santang dengan seorang sultan yang bernama Syarif Abdullah. Beliau adalah seorang raja, penguasa Kairo dan Palestina. Singkat cerita, Syarif Abdullah, atau Sultan Maulana Muhammad, menyampaikan maksud hatinya untuk menikahi Nyai Rara Santang. Pernikahan itu pun terlaksana, dengan Raden Walang Sungsang sebagai wali nikah sang adik. Hingga pada akhirnya, Nyai Rara Santang menetap tinggal di Kairo, dan Nyai Rara Santang mendapat gelar Syarifah Mudaim, sedangkan Raden Walang Sungsang melanjutkan perjalanan kembali ke Cirebon. Dari pernikahan Nyai Rara Santang dan Syarif Abdullah inilah, mereka dikaruniai seorang anak, yang diberi nama Syarif Hidayatullah, atau yang lebih kita kenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Setelah dewasa, Syarif Hidayatullah, atau Sunan Gunung Jati, berangkat ke Tanah Jawa, untuk menyebarkan agama Islam, dan pada akhirnya, beliau sampai di Cirebon, dan bertemu dengan uwaknya, yaitu Raden Walang Sungsang, atau Pangeran Cakrabuana, yang saat itu adalah seorang adipati. Sekira pada tahun 1471 Masehi, Sunan Gunung Jati berkunjung ke negeri China atas undangan Kaisar Dinasti Ming, dan dari sinilah Syarif Hidayatullah bertemu dengan putri raja yang bernama Ong Tien. Mereka berdua pun saling jatuh hati. Namun sang raja tidak menyetujui, dan pada akhirnya Syarif Hidayatullah pulang ke Cirebon. Namun tak beberapa lama, putri Ong Tien pun menyusul ke Cirebon. Kemudian Ong Tien memeluk Islam dan menikah dengan Sunan Gunung Jati. Kemudian putri Ong Tien diberi gelar Ratu Sumanding. Namun pernikahan ini tak berlangsung lama. Putri Ong Tien pun kembali kepada Sang Ilahi. Putri Ong Tien wafat pada tahun 1485 Masehi. Kemudian, Syarif Hidayatullah pun melanjutkan tujuan utamanya, yaitu dakwah dalam menyebarkan agama Islam, hingga sampai ke Jakarta dan juga Banten, atau dahulu dikenal sebagai Tanah Sunda. Di Tanah Banten inilah, Syarif Hidayatullah bertemu dengan putri Adipati Banten, yang bernama Nyai Kawunganten, dan kemudian, beliau menikah dengannya. Dari pernikahan inilah, Syarif Hidayatullah mendapatkan dua orang putra, yang diberi nama Ratu Wulung Ayu, dan Syarif Maulana Hasanuddin. Dan dari putra-putri beliau inilah, yang kemudian melahirkan dinasti Banten, di mana putranya yang bernama Syarif Maulana Hasanuddin, kemudian menjadi raja pertama di Tanah Banten. Kemudian Sunan Gunung Jati kembali ke Caruban atau Cirebon untuk menggantikan uwanya Raden Walang Sungsang, dan Sunan Gunung Jati diangkat menjadi adipati atau raja. Syarif Hidayatullah pun mulai memajukan Cirebon. Dengan bantuan Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati mulai membangun kesepuhan atau keraton Cirebon. Beliau juga membangun pesantren, masjid-masjid, dan juga jalan-jalan, khususnya di daerah Cirebon. Syarif Hidayatullah, atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, memiliki usia yang sangat panjang, sekira 120 tahun. Dan sampai saat ini pula, anak cucu dari keturunan Syarif Hidayatullah, atau Sunan Gunung Jati,
masih tersebar di daerah Cirebon, Banten dan sekitar Jawa pada umumnya, dan di depan nama mereka, terdapat kata Syarif, yang memiliki makna, nasabnya masih tersambung, kepada baginda Nabi besar Muhammad. Syarif Hidayatullah, atau Sunan Gunung Jati, wafat pada tanggal 19 September tahun 1568 Masehi, beliau dimakamkan di Cirebon, lebih tepatnya, di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.